Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya ingin mendapat banyak curhat ya, bukan hanya dari orang tua. Saya juga akan mendengarkan curhat dari kepala sekolah. Ini kepala sekolah SMA 3, kebetulan kenal sejak lama. Dia di Purwakarta, dan saya ingin mendengar dia berkata jujur tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di sekolah-sekolah itu. Bagaimana sikap orang tua terhadap pendidikan, bagaimana sikap siswa hari ini, bagaimana sikap guru hari ini, dan bagaimana keterlambatan-keterlambatan misalnya dana transfer provinsi sering lambat atau tidak. Nah, kita akan menghubungi ya. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Mana Bapak kepalanya? Ini Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Waduh, ini seniman kita Pak Asep Sunu. Itu dulu waktu saya jadi bupati seniman. Terima kasih. Apakah sekarang Bapak masih jadi seniman? Dulu Bapak pencipta lagu kalau nggak salah. Masih kita buat orkestra Pak di SMA 3, nanti mohon. Oh iya, dulu Bapak itu adalah orang yang suka mengorkestrasi musik. Ya dulu Pak, sekarang jadi kepala orkestrasi bos sekarang Pak. Iya, waktu saya masih wakil bupati, anggota DPR, Bapak terkenal. Jadi kalau ngomong kelompok kesenian SMA, pasti yang disebut nama Pak Asep Sundu. Amin, hatur nuhun Bapak Gubernur. Ya, sekarang gini, dana bos berapa sih per siswanya? Per siswa untuk SMA itu SMK berbeda Pak. Tergantung pada kabupaten kota juga Pak. Untuk Purwakarta kurang lebih 1.650.000 per siswa per tahun Pak. Oh, per siswa per tahun biaya bos yang digunakan untuk operasional pendidikan itu 1.600.000. Iya. Nah, itu murni untuk beli alat tulis. Iya Pak. Untuk operasional Pak, ada alat tulis, Ya, operasional. olahraga, kesehatan, termasuk SPP. Bayar listrik di dalamnya. Listrik di dalamnya juga Pak, sama telepon, sama termasuk kegiatan akademik. Pokoknya air segitu kan. Air juga langganan dia, barang jasa. Ngecat sekolah. Pemeliharaan ringan Pak, tidak boleh lebih dari 10 juta ya. Oke. Jadi murid Bapak itu ada berapa? Saya ada 1.290 Pak, kebetulan 36 rombal. Berarti biaya operasional dari bos dalam setiap tahun berapa? Kurang lebih 2 miliar. Miliar dalam setiap tahun mengelola. Ya, untuk 1.290 siswa, 87 guru dan TU Pak. Oke. Di dalamnya ada komponen untuk bayar guru honor nggak? Kebetulan untuk SMA, SMK itu untuk honor ditanggulangi oleh BOPD Pak, dari provinsi Pak. Oh, BOPD yang dari provinsi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah biaya operasional siswa dari dana bos itu cukup nggak? Sebenarnya kalau dari indeks kebutuhan kita itu masih belum cukup Pak, masih belum cukup Pak. Idealnya berapa per siswa per tahun? Siswa itu untuk Purwakarta itu antara 4 sampai 5 juta Pak per siswa per tahun itu Pak. 4 sampai 5 juta. Jadi kurangnya masih sekitar 2, kan ada BOPD Pak. Kalau BOPD ada sekitar 1.200.000 Pak per tahunnya Pak. Oke, dari provinsi mendapat BOPD. Kurang lebih kalau kita akumulasikan 1.200.000 lah dari BOPD itu Pak. Oke, dari provinsi mendapat tambahan 1.200.000. Itu kan tadi 1.800.000 ya? Iya Pak. 1.600.000 tambah Berarti 28 lah kurang lebih kita dapat. 28. Ya sudah mendekati ya. Ya mendekati ya Pak. Mendekati ya. Kurang lebih masih kurang 1.200.000 kalau menuju angka ideal indeks itu. Nanti kita hitung bersama ya Pak ya.
Nah, kemudian kalau menutupi kekurangannya dari mana sekolah? Kita efisiensi saja, Pak. Kemudian ada sumbangan-sumbangan orang, Jadi sama himahi kudu mahi. termasuk ada perusahaan-perusahaan juga ada hibah Pak, Oh, perusahaan ada yang suka bantu ya, dana CSR. CSR. Tapi kadang-kadang itu sulit kan. Orang tua ada yang suka berpartisipasi nggak? Ada Pak, tapi tidak banyak lah, 1 sampai 10 orang paling gitu ya. Sisanya ingin gratis Pak. 1 sampai 10 orang dalam setiap kelas. Dalam satu sekolah Pak, antara 1 sampai 10 belum banyak Pak dermawannya Pak untuk ke sekolah. Oh, 1-10. Nah, yang itu yang menjadi donatur atau menjadi dermawan, donatur ya, donatur sekolah yang 1 sampai 10 orang se SMA 3 itu berapa mereka nyumbang? Mulai dari 100.000 sampai ada jutaan Pak, antara 2 sampai 3 juta mereka Pak. Oh, mereka 2 atau 3 juta. Kalau misalnya ada orang tua saya ngechatin ruang kelas deh, boleh dong kalau gitu ya? Iya Pak, ruang kelas itu kita rata-rata pas COVID itu recovery-nya belum full Pak. Dak itu kita SMA 3 Atau baru... diakalin begini. SMA 3 baru. Caranya begini Pak, biar sekolah Bapak kinclong gitu ya Pak ya. Selalu bersih, selalu baik. Misalnya setahun dicat 2 kali biar selalu sekolahnya rapi. Kan gampang. Gimana kalau anak-anak sekolah ke sekolah bawa cat untuk bersama-sama ngecat ruang kelasnya secara bersama. Itu boleh kan Pak? Saya khawatir juga nanti dituding pungutan juga Pak nanti sama masyarakat. Enggak mungutan. Anak-anak bawa cat ke Bawa sekolah catnya, Pak. ya. Ya saya kira bisa Ya Pak. bawa cat ke sekolah, bawa kok. Iya, ya nanti saya gubernur yang melindungi Pak kalau memang itu kurang sekolah untuk biaya pengecatan. Misalnya ada gentengnya patah, ya nggak apa-apa dong, anak-anak bawa genteng dong ke sekolah. Siap. Itu mungkin lebih. Ada klosetnya rusak, ya nggak apa-apa dong, anak-anak nyumbang kloset dong. Siapa yang mau nyumbang kloset ke sekolah kan nggak ada soal Pak. Ya, siap Pak. Saya ikuti arahan Bapak. Ini pokoknya nanti gubernur akan ngurusin tingkat teknis loh Pak. Saya ingin memandu sekolah ini baik gitu loh ya. Yang orang yang tidak mampu bisa bersekolah sampai perguruan tinggi bila perlu, apabila anak-anaknya cerdas. Kemudian orang yang mampu juga tidak menghambur-hamburkan uang untuk keglamoran anaknya. Lebih baik mensupport pendidikan di sekolah. Nah kalau suka ada rame-rame nih Pak, misalnya pertama sekolah suka ada uang kelas katanya. Apa itu uang kelas itu? Jadi untuk SMA itu anak-anak Pak sudah ngelola sendiri Pak, berbeda sama SD, SMP karena sudah pada besar Pak. Jadi mereka kadang-kadang ada uang kebersihan, ada uang seragam kelas, itu ada kaos. Yang termahal itu biasanya jaket, udah saya larang itu karena orang tua menyangkanya dikelola sekolah itu Pak. Jadi itu inisiatif anak-anak sekolah itu. Inisiatif anak-anak Pak, mereka buat kaos kelas. Kadang-kadang ada kaos basket sendiri, dari ada eskul, ada kelas macam-macam lah anak-anak Pak. Jadi anak-anak itu berinovasi, bikin kaos seragam kelas, jaket kelas, didesain sendiri, ya kan? Tuduhannya itu ke kepala sekolah itu Pak. Nah kemudian Kita tidak tahu apa-apa. Nah kemudian uangnya itu dikumpulkan lewat mereka. Oleh mereka, untuk mereka, dan kita tidak ikut campur. Untuk mereka. Ya kalau orang tuanya cukup nggak apa-apa, kan di rumah juga dia beli baju bagus-bagus, beli jaket bagus-bagus, beli sepatu bebas juga bagus-bagus, ratusan ribu kalau orang tuanya mampu gitu loh. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu ya pasti anak-anaknya minder di kelasnya karena tidak pakai jaket. Anak-anak kesetia kawanan sosialnya tinggi juga Pak. Jadi mereka yang tidak mampu itu, iuran mereka itu yang tidak mampu itu diberikan secara cuma-cuma sama mereka. Kesetia kawanan sosialnya anak-anak tinggi juga Pak. Ya bagus dong kalau begitu. Terus yang protesnya siapa? Kan itu siswa yang membuat. Ya tetap dari luar, kita kan tidak tahu apa orang tua, apa masyarakat yang lain, itu tetap saja kalau ada sumber keuangan itu pasti kita diprotes Pak. Di medsos, secara langsung, dikirimi surat, kaleng dan lain-lain gitu Pak. Anak-anaknya kan sudah punya media sosial, kenapa mereka tidak menjelaskan? Jadi harus ikut Pak Gubernur itu. Kenapa pada diam cara gitu? komunikasinya luar biasa Pak ke masyarakat.
Gitulah itu. Nah ini yang pertama. Jadi rata-rata berapa sih anak-anak tuh ngumpulin tiap bulan untuk beli kaos lah, beli jaket, itu rata-rata berapa mereka itu? Ya mereka rata-rata menyisihkan uang jajan. Yang salah itu yang langsung minta ke orang tua, biasanya anak manja itu Pak. Kan di kota udah 50% anak-anak mami semua manja itu Pak. Anak mami ya, anak mami. Bekal anak-anak itu rata-rata minimal semiskin-miskinnya 15.000 ya. Ada yang 10.000 Pak, 10.000 ke atas. Ya semiskin-miskinnya 10 sampai 15.000 kalau saya suka ngobrol ya. Gitu. 10 sampai 15.000. 200.000 per minggu Pak. 200.000 200.000 per minggu Pak. per minggu. Uang jajan 200.000 per minggu, berarti sekolahnya kan 5 hari, berarti sehari 40.000 ya. 40.000 Pak. Ya 40.000 sehari. Sekolahnya gratis, kemudian negara mensubsidi 1,86 juta plus 1,2 juta. Uang jajannya seminggu 200.000. Kan luar biasa ini. Nah, kemudian kan kalau kegiatan-kegiatan anak-anak ini kan apa sih sebenarnya yang saya larang studi tour itu? Yang saya larang studi tour itu karena bertentangan dengan makna kalimat studi, Pak. Kalimat pembelajaran. Jadi lebih banyak ulin, saya lihat gitu loh, daripada pembelajarannya, atau lebih banyak pikniknya. Sehingga sebenarnya kan gini, kalau ingin meningkatkan kapasitas studi anak-anak tuh pasti ada 2 kualifikasi kan. Yang pertama mereka ingin meneruskan kuliah, gitu kan. Kemudian kalau ingin mau kuliah di mana saja kan hari ini mudah, tinggal buka Google, tinggal searching kan. Kemudian yang kedua ingin bekerja. Kalau ingin bekerja, kenapa studinya tidak dekat? Misalnya kawasan industri Karawang, kawasan industri Bekasi, kawasan industri Purwakarta. Dicek itu berapa kebutuhannya, mereka mempersiapkan diri. Bahkan studinya seharusnya minat dan bakat dilakukan bukan di kelas 3, di kelas 1. Sehingga anak-anak itu sudah bisa memformat diri mau kemana. Dia mau nerusin kuliah, mau daftar tentara, mau daftar polisi, mau jadi pelaut gitu kan, mau ikut akademi, atau mau nerusin kerja. Sehingga sudah bisa mapping diri sejak kelas 1. Nah ini yang nanti kita rubah secara bersama-sama. Jadi ributnya studi tour dan semuanya mengarah ke Jogja dan ke Bali. Dan saya lihat ada yang lebih aneh lagi, misalnya di SMK Ciamis, studi tour industri atau studi industri kok ke Jogja, kenapa tidak ke Bekasi? Kenapa tidak ke Kerawang yang menjadi pusat industri? Orang Jawa Tengah kerja di Jawa Barat, orang Jawa Barat studi kerjanya ke Jawa Tengah cari pabrik, kan itu menjadi salah kaprah. Nah kemudian kan anak-anak di sekolah itu selain iuran-iuran kelas itu, apalagi yang suka mereka melakukan iuran itu berdasarkan keinginan mereka. Banyak Pak, mereka itu justru sebenarnya kita itu jadi korban pertentangan antara anak dan orang tua itu Pak. Orang tuanya nggak mau bayar, anak-anaknya ingin banyak kegiatan yang bersifat berbayar Pak. Mulai dari studi tour. Jadi guru katudingan. Iya, jadi kita itu sebenarnya pertengkaran antara anak dan orang tua. Anak ingin ini itu, orang tuanya nggak setuju, akhirnya kita yang dituduh. Marahnya orang tuanya, marahnya ke gurunya. Iya, jadi guru itu serba salah, tidak mengikuti anak juga kita salah Pak. Karena aspirasi kan, anak-anak juga harus kita ayomi, kita secara pelan-pelan, apalagi kepala sekolah gitu kan. Jadi struktur sosial di sekolah itu, siswa itu anak Pak, guru, bapak ibu guru itu orang tuanya di sekolah. Kepala sekolah itu kakeknya, neneknya. Ya. Ya kadang-kadang kakek nenek lebih sayang kepada cucunya kan Pak, gitu kan. Gini kan gurunya dekat dengan muridnya. Terus kemudian muridnya merengek tiap hari, Bu, pengen saya mau bikin seragam baru, Bu, saya mau ruang kelas apa istilahnya, out apa? Ya, outing kelas Pak. Outing kelas, saya mau bikin kegiatan outing kelas gitu loh. Bu, saya mau ini, kan semuanya berbiaya. Nah, akhirnya gurunya ngikutin keinginan muridnya karena muridnya aspirasi. Ya, aspiratif gitu kan. Kita salah juga kalau terus dilarang, terus juga kurang baik dalam pendidikan, Pak. Akhirnya ya gurunya ngikutin, dan
Kepala Kalau sekolah dilarang diserang. gurunya datang ke kepala sekolah Pak, merengek-rengek mereka. Iya. Anak-anak itu. Gini, mereka meminta gurunya mengikuti keinginan siswa, kan itu loh. Guru sudah tak mampu lagi membendung keinginan siswa. Kepala sekolah diserang oleh warga karena sekolahnya dianggap banyak pungutan. Jadi pusing kepala sekolah ya. Pusing Pak. Pak kalau pusing jadi kepala sekolah mending jadi gubernur, Pak. Saya jadi sekda aja Pak. Pensiun Pak, saya per 1 November tahun ini Pak, Gubernur. Oh ya udah. Kau outing kelas itu kegiatannya apa anak-anak itu? Jadi macam-macam Pak. Sebenarnya untuk SMA itu tidak ada istilah studi tour lagi Pak. Yang ada studi kampus. Mereka datang ke kampus yang sasaran kita kampus-kampus yang kita penerimaannya rendah Pak dalam SNBP maupun SNBT. Kalau di Unpad kan sudah banyak, ada Unpadnya Kajabar. Yang susah itu masuk kita ITB, UI, UGM, UNS, terus dan lain-lain Pak itu Pak. ITS gitu. Yang gitu kan bisa gurunya yang berangkat sebagai duta, Pak, atau kepala sekolahnya. Baik, saya ikuti arahan Pak Gubernur. Atau nanti gubernur, Pak, yang ajak kepala sekolah berkunjung ke UGM. Iya. Nanti ditunggu. Saya nggak ada masalah, Pak. Nanti saya ngajakin kepala sekolah. dari Pak Gubernur ya. Saya siap Pak. Ya saya jamin, Pak, di Bang Bus ke Jogja itulah tunggu jam saya. Nanti bila perlu ya saya ngajak para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Saya fasilitasi oleh Pemprov. Saya ajak ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus yang tingkat penerimaannya rendah. Nggak ada masalah. Siap. Ini solusi Bapak lebih baik Pak. Karena kalau kami datang sendiri, SPPD-nya kan terbatas Pak dari bos sekolah itu Pak. Ya udah Bapak mah tinggal nyiapin nasi bungkus aja, nasi dus, timel dari rumah, bus saya tanggung jawab. Kenapa Wah, sih? Siap Pak, siap Pak. Nggak ada masalah, saya fasilitasin Pak. Cukup lah anggaran gubernur untuk nyewa bus. Ya. Untuk Bapak nginep semalam di Jogja, nggak ada masalah, kita siapin. Siap Pak. Wah, terima kasih Pak Gubernur. Iya, ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian di sekolah Pak, ini kan saya kan melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda. Karena wisuda itu menurut saya cocoknya S1 Pak. Atau diploma 3 gitu loh. Ini TK di wisuda, SD wisuda, SMP wisuda. Nah, ujung wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi gitu loh. Bisa nggak di sekolah itu kelulusannya misalnya ya di sekolah aja diselenggarakan seperti zaman dulu kita pernah sekolah tuh Pak. Iya, iya Pak. Kelulusan dibikin di sekolah, bila perlu nanti pemerintah provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah. Amin, siap Pak. Kami mendukung Pak dan berterima kasih. Ya, bila perlu nanti saya bikin gedung pertunjukan di setiap sekolah, atau kalau sekolahnya luas ya sudah, setiap sekolah nanti akan kami bangunkan gedung pertunjukan. Siap Pak. Alhamdulillah. Pak Gubernur. Yang kapasitasnya misalnya 1.000 orang, 1.500 orang, nggak ada masalah. Nanti kita secara bertahap kita bangunkan. Sehingga kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa dilaksanakan di sekolah bisa lihat film yang berkualitas, di sekolah bisa bikin pertunjukan tari, musik, dan sejenisnya. Ini ke depan. Nah, dalam jangka pendek sekarang, itu apa sih yang menjadi keriuhan di sekolah-sekolah? Anak-anak kok saya ini tidak bisa foto angkatan, saya tidak bisa perpisahan, saya tidak bisa wisudaan, terus apalagi itu satu lagi? Ya, jadi album kenangan Pak, itu mahal juga. Kami para kepala sekolah, para guru udah menyarankan yang tadinya barang cetakan ganti saja sama digital. Itu antara 250 kan sampai 450 ribu Pak satu anaknya itu Pak, album kenangan itu. Saya nyarankan, album kenangan. Ya, digital saja Apa sudah namanya? simpel di Google Drive kan. Sewa fotografer. Apa? Iya, gitu. Coba kamu ngomong. Apa namanya? Kamu yang tahu istilah anak-anak muda apa namanya? Graduation. Graduation katanya. Itu jadi anak-anak teh punya album kenangan. Ya, terus ada tiap ulang tahun sekolah juga dirayakan. Ada yang positifnya Pak. Jadi ngadakan perlombaan antar SMP, kalau SMA, SMK untuk menarik minat anak-anak ke sekolahnya. Itu bagus. Selama itu tidak hura-hura ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kan yang Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. mendatangkan artisnya itu yang Sebentar mahal. dulu, sebentar dulu. Ada perlombaan untuk menarik minat anak SMP masuk SMA. Apa SMA aja sudah oper, sekarang teh pada berlomba masuk sekolah, malah tidak kebagian.
Ya, Promosi kan tidak usah dipromosikan, orang masuk SMA ngantri, SMA 3 ngantri kan, yang masuk marah-marah tidak kebagian. Tiap tahun kita PPDB lempar, kan sampai ada yang marah diukur sekolahnya. kita tiap tahun Ya udah. 650. Jadi Pak. album namanya album 650 Pak. makanya namanya album kenangan. Foto kenangan itu. Album foto. Jadi sebaiknya tidak dilarang albumnya, tapi dialihkan ke elektronik aja, disimpan di Google Drive, tidak berupa cetakan, kan murah Pak. Kan bisa bikin digital, Pak. Murah, tinggal di foto album kenangannya, cepret, disimpan di Google Drive. Kan, tapi anak-anak Ya digital. masih udah tanggung mungkin untuk tahun ini Pak. Oh, itu saya menyimpan seluruh kenangan Nihiang itu justru di akun saya di Google Drive. Tidak di album, karena albumnya sok leungit. Ya, dan lusuh Pak, gitu. udah setahun aja. Itu yang diributin itu album kenangan itu. Oh, itu saya baru tahu, Pak. Terus itu kalau kegiatan ya itu mahal ya album kenangan itu. Ya dari 150 sampai 450 rata-rata anak itu Pak, mengumpulkan. Per anak. Ya, per personal, karena tebel mereka kan, per kelas ada, nanti satu angkatan ada gitu, ada guru, ada kepala sekolah diminta sambutan, difoto, guru-guru foto bersama. Oh, jadi itunya sudah setiap bagus, anak Pak, teh karena punya ini. Tinggal digitalisasi saja dari cetak ke digital, Iya. menurut saya Pak. setiap anak teh punya album kenangan dalam bentuk setiap anak punya album kenangan dalam bentuk cetakan, harganya 150 sampai 400 ribu. Ya ripuh atuh mahal, Pak Ingankeun. Itu udah ada. Oh, enggak, album kenangan tetap di. Makanya menjerit Pak itu. Iya. Dan yang ngelola mereka Pak, sekolah nggak ikut-ikutan, guru nggak ikutan, kepala sekolah nggak ikutan, komite pun nggak ikut-ikutan. Itu dari mereka, Ya oleh Allah, mereka, pengen untuk ke mereka, orang. gitu. Oke. Jadi ini anak-anak berinisiatif bikin album kenangan, harganya 150 sampai 400 ribu per orang, yang sebenarnya bisa disimpan dalam gitu simpanan digital. 25.000 cukup, 20.000 kan mereka uang jajan mereka kalau digital. Terus yang kedua itu kan kalau perpisahan pernah saya mau diundang ke acara perpisahan hiburan. Kok hiburannya dari luar sekarang Pak ya? Iya, kadang-kadang sekolah di kota kan mengundang artis itu Pak, dari 40 juta sampai 80 juta. Mereka iuran, sekolah nggak ikut-ikutan, tapi serba salah gitu kan. Nah, tapi orang tuanya menyalahkan Jadi ngundang kita. artis ternama. Iya, Oh, jadi sekolah mengundang artis. betul. Kemarin misalnya ya di beberapa sekolah yang saya kan udah keliling-keliling Pak, di sekolah di Purwakarta itu, di kota rata-rata begitu. Tapi kalau di kecamatan sekolahnya jarang gitu Pak. Selain mereka tampil, kreasi seni, juga mereka puncaknya mengundang artis biasanya. Itu yang menjadi keluhan, dan termasuk orang tua datang juga ke sekolah Pak, marah-marah gitu kan. Disangkanya kita yang koordinir, boro-boro Pak. Kita mau udah kapok, para kepala sekolah, para guru udah capek lah menghadapi hal seperti itu. Oh, jadi oh di sekolah itu sampai ngundang artis, ya Allah. Emang rata-rata yang lulus sekolah itu semuanya masuk perguruan tinggi tidak? Kita dari 30 sampai 60% Pak yang masuk perguruan tinggi dari berbagai jalur ya Pak ya. SNBP, SNBT, jalur mandiri, jalur prestasi, macam-macam, itu antara 30 sampai 60% di Purwakarta Pak, yang sekolah kota ya. Yang di daerah kan kebanyakan mempersiapkan bekerja mereka Pak. Iya, makanya sekolah di kota pun yang sekolah kota yang dianggap anak-anak orang okai gitu kan, orang kaya, itu kan masuk perguruan tingginya aja baru setengahnya menurut saya. Iya Pak. Dalam posisi gaya hidup anak sekolahnya sudah sangat tinggi banget gitu loh. Tapi kan nanti kalau lulus kemudian nganggur, terus kemudian apalagi terus kawin, punya anak, nanti dia menjadi generasi yang marah-marah lagi pada sekolah. Iya Pak. Jadi kita ngarahin, saya berterima kasih ada teman kami para Pak Gubernur ini ya. Jadi kita akhlak anak ini Pak, mindsetnya dulu, paradigmanya kita luruskan, kemudian akhlak, karakternya juga kita pelan-pelan. Jadi mereka kan sekarang ingin serba insan Pak, sama orang tua pada manja-manja, sama guru sudah manja. Kemanjaan ini kita arahkan ke arah positif saja Pak. Oke, jadi sekarang anak-anak itu sama gurunya patuh nggak sih? Ya itu makin menurun tingkat kepatuhan. Biasanya kan
orang tua udah mengandalkan gurunya sekarang. Ke guru juga kepatuhannya makin tahun makin sini Pak. Saya kan jadi guru dari tahun 88 itu, perbedaannya jauh sekali Pak. Sekarang 2025. Oke, jadi nanti di penerimaan siswa baru itu akan ada surat pernyataan dari orang tua bahwa dia tidak akan melakukan tuntutan apapun pada sekolah manakala sekolah mengambil tindakan-tindakan yang super tegas terhadap siswa yang tidak mematuhi aturan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Betul Pak. Jadi guru kan dilindungi cuma perjanjian antara PB-PGRI dengan Kapolri Pak. Jika ada tindakan-tindakan dalam pembelajaran kekerasan itu dikembalikan ke kepala sekolah. Tapi kan baru sampai MOU antara PB-PGRI. Saya berharap nanti Pak Gubernur bisa mengusulkan ada imunitas bagi guru dalam pembelajaran. Jadi guru-guru juga mengajarnya tenang Pak. Kalau sekarang serba takut guru itu Pak. Kebatinannya. Oke, Pak. jadi gini, Bapak, nanti di penerimaan siswa Mau melotot ke anak aja takut di polisi kan. Oke. Di penerimaan siswa baru nanti orang tua menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan tuntutan apapun pada sekolah manakala sekolah memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan, bukan hukuman kekerasan, dalam rangka pembinaan bagi siswa itu. Gitu, Pak. Dan itu gubernur akan melindungi. Dan kami nyiapin para pengacara Pak untuk sekolah-sekolah Pak. Saya nyiapin pengacara untuk para sekolah apabila ada kriminalisasi. Ya. Jadi itu Pak. Ini keadaan sekolah biar seluruh warga Jawa Barat tahu ini kondisi siswa kita. Dan ini yang selalu diributkan. Saya baru tahu dikira oleh saya yang disebut dengan kok sekarang nggak boleh bikin foto, bikin foto kenangan. Saya bilang di foto mah tinggal di foto aja. Oh ternyata foto kenangan itu adalah buku yang harganya sangat mahal. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat memimpin sekolah. Seluruh kepala sekolah di Jawa Barat selama Anda melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan jangan khawatir. Dan jangan khawatir menghadapi orang tua dan siswa yang melakukan gugatan terhadap para kepala sekolah, para guru akibat tindakan gurunya demi kepentingan pendidikan. Kami Gubernur Jawa Barat akan melindungi, akan membiayai sekolah-sekolah. Ya, hatur nuhun ya. Sami-sami Pak. Jadi intinya negara mengeluarkan uang puluhan triliun, orang tua mengeluarkan uang juga ratusan triliun karena anak-anaknya sikap kehidupannya boros di sekolahnya. Hatur nuhun ya. Selamat hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun.